Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Hari ini kalian berjumpa dengan saya. Kalau sebelumnya kalian hanya ketemu saya dari WhatsApp group, kemudian di Google Form, tugas-tugasnya di sana. Nah, hari ini kita berkesempatan bertemu di video saya kali ini ya. Nah, saya Bu Elvi Sundari yang mengawal kalian, mendampingi kalian untuk belajar bahasa Indonesia di semester 3 ini, semester 1 ini ya. Nah, anak-anak, kalian sudah pinjam buku paket ya dari perpustakaan? Ya. Nah, baik. Kemarin kalian sudah belajar teks LHO ya. Hari ini kita akan belajar teks LHO ya. Kemarin kalian sudah mencoba untuk menulis sebuah teks LHO yang didahului dengan Bu Elvi mendahului kalian dengan belajar menulis sebuah teks deskripsi. Loh Bu, kok deskripsi? Ya, dengan kalian menulis deskripsi nanti kalian akan mudah menulis sebuah teks LHO. Karena apa? Dengan menulis teks deskripsi otomatis sebelumnya kamu atau kalian melakukan observasi. Nah, setelah observasi terhadap objek yang kalian amati, kemudian kalian tulis dalam bentuk teks deskripsi. Nah, ini nantinya akan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, untuk bisa menulis teks laporan hasil observasi, makanya kemarin Bu Elvi melalui Google Form, juga kalian sudah di buku ini sudah belajar tentang apa itu teks LHO, kemudian apa itu strukturnya, apa saja strukturnya. Masih ingat? Ingat, harus ingat ya. Nah, struktur teks LHO atau laporan hasil observasi yang pertama apa? Pernyataan umum atau klasifikasi. Isinya apa itu? Nah, sedikit tentang objek yang diobservasi ya, gambaran umumnya. Kemudian yang kedua setelah itu adalah menguraikan apa? Deskripsi bagiannya. Nah, dari objek ini kemudian bagian-bagiannya apa saja. Baru kemudian yang terakhir adalah menuliskan atau terdapat deskripsi manfaat. Apa saja manfaat atau kegunaan yang ada di dalam objek yang diobservasi tadi. Nah, yang perlu diketahui anak-anak, tidak seluruhnya atau tidak semuanya teks LHO itu memuat ketiga-tiganya. Kenapa Bu? Ada teks LHO itu yang tidak menuliskan deskripsi manfaat. Boleh Bu? Boleh. Yang wajib harus ada adalah klasifikasi atau pernyataan umum dan deskripsi bagian. Oke ya, itu yang kemarin sudah kita belajar struktur teks LHO. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, oke. Kalian buka ya buku kalian. Coba lihat halaman 33. Nah, di aspek kebahasaan teks LHO itu nanti ada beberapa yang kita pelajari anak-anak. Yang pertama, kata, frasa verba dan frasa nomina. Kemudian yang kedua, kalian ikuti ya halaman 35, yaitu afiksasi. Apa itu afiksasi? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian nanti kita akan ke bagian ketiga aspek kebahasaannya, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kenapa Bu kok kalimat deskripsi, kalimat definisi dimasukkan? Karena untuk menulis sebuah teks LHO
jelas di dalamnya ada kalimat definisi, karena ada bagian struktur yang namanya klasifikasi atau pernyataan umum. Kemudian ada kalimat deskripsi untuk mendeskripsikan ya bagian-bagiannya, manfaatnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir nanti kebahasaannya kita akan belajar kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kapan ini Bu? Nanti ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari frasa dan kata terlebih dahulu anak-anak ya. Kita kembali ke halaman 33. Nah, ini coba kalian lihat. Kata, frasa verba dan frasa nomina. Sebenarnya anak-anak, buku kalian ini sudah cukup kompleks ya, sudah bagus, dan buku ini sudah dirancang untuk bisa kalian belajar sendiri walaupun tidak ada bapak ibu guru. Karena apa? Karena kalian sudah mengikuti program SKS. Nah, tapi Bu, saya enggak ngerti Bu, masih bingung dengan kalimatnya ini. Nah, itu tandanya kalian berarti kurang sering membaca. Nah, sekali-kali nanti kalian harus berlatih membaca ya. Banyak membaca di rumah, membaca apa saja. Nah, untuk itu anak-anak berarti sudah punya satu kalimat, sudah disiapkan sama Bu Elvi satu kalimat di sini ya. Kita akan belajar apa itu kata, apa itu frasa ya. Coba kalian lihat di sini. Ada sebuah kalimat sederhana dulu ya, supaya konsep kalian tentang kata dan frasa jelas atau dikuasai. Baru nanti kita ke teks LHU yang ada. Nah, di teks LHU yang ada jelas kalimatnya akan lebih kompleks. Makanya kita nanti akan belajar kalimat kompleks dan kalimat simpleks ya. Oke, baik ya. Coba sekarang kalian lihat kalimat ini. Burung terbang tinggi. Ini sebuah kalimat. Kenapa Bu ini kalimat? Jelas, karena diawali huruf besar dan diakhiri dengan titik. Ini kalimat berita. Loh Bu, kalau kalimat tanya? Kalau kalimat tanya ya diakhiri dengan tanda tanya. Loh kalau kalimat perintah Bu, kalimat seru? Iya, berarti diakhiri dengan tanda seru. Nah, coba kalian lihat. Kalimat ini terdiri atas 3 kata. Burung sebagai subjek ya, inti pembicaraan. Kemudian kata terbang sebagai predikat dan tinggi sebagai keterangan fungsinya. Nah, ini burung merupakan sebuah kata ya. Kata apa? Nah, kata benda. Kata benda nama lainnya adalah nomina. Kemudian kata terbang. Ini adalah sebuah kata satuan yang menduduki satu fungsi. Nah, ini merupakan morfem bebas ya. Nah, ini kata terbang ini merupakan kata. Kata apa Bu? Kelas katanya atau kategori katanya adalah kata kerja atau nama lainnya verba. Yang ketiga adalah tinggi. Tinggi ini adalah sebuah kata. Kata apa Bu? Kata sifat atau adjektiva. Nah, sekarang coba dari kalimat ini saya perluas tiap katanya. Kata burung yang menduduki subjek ya, saya perluas dengan menambahkan satu kata yaitu merpati. Akhirnya menjadi berapa kata? 2 kata. Kata burung dan kata merpati.
Nah, ini kan sudah bukan kata lagi anak-anak. Karena ada dua kata, maka dinamakan dengan frasa atau kumpulan kata. Nah, jadi frasa itu kumpulan kata yang menduduki satu fungsi atau jabatan. Burung tadi fungsinya kan subjek. Begitu diperluas sama Bu Elvi, bukan kata burung lagi, tapi burung merpati kan menjadi frasa. Nah, tapi kedudukannya tetap. Dia hanya mempunyai fungsi sebagai, tetap berfungsi atau berkedudukan sebagai subjek. Itu namanya frasa. Ya, jadi menduduki satu fungsi atau satu jabatan. Nah, begitu juga dengan bisa terbang. Kata terbang, ya, tadi predikat, fungsinya ditambah satu kata sama Bu Elvi, diperluas. Jadi menjadi kata bisa terbang. Sudah bukan kata lagi, tapi menjadi sebuah frasa atau kumpulan kata. Karena terdiri atas kata bisa dan kata terbang. Begitu juga dengan tinggi. Nah, ini kata tinggi diperluas sama Bu Elvi, ditambah kata sekali. Akhirnya menjadi tinggi sekali. Kan sudah bukan kata, kalau kata hanya satu. Berarti ini sebuah frasa atau kelompok kata. Nah, frasa burung merpati saya lepas, ya. Saya lepas burung merpati ini. Nah, kita lihat. Nah, inti dari frasa burung merpati adalah burung. Nah, burung ini merupakan inti, bagian inti atau diterangkan atau disingkat dengan D. Kata merpati merupakan atribut, disingkat dengan M. Nah, dari kata burung dan merpati intinya adalah burung. Karena intinya burung dan burung itu adalah nomina, maka frasa burung merpati adalah frasa nomina. Paham ya dari sini? Nah, saya lanjut. Bisa terbang. Saya lepas bisa terbang. Ya, kata bisa terbang saya lepas. Ya. Frasa bisa terbang ini terdiri atas intinya adalah terbang, bagian intinya atau D. Berarti bisa itu menjelaskan inti. Nah, yang menjelaskan inti ini namanya atribut atau M. Ya, dari kedua kata ini bisa dan terbang, karena yang menjadi inti adalah terbang. Nah, terbang termasuk kelas kata apa? Atau kategori kata apa? Terbang adalah kata verba, Bu. Kata kerja, Bu. Nah, karena terbang ini verba atau kata kerja, maka bisa terbang masuk ke dalam golongan frasa verba. Ya, begitu juga dengan tinggi sekali. Saya lepas ini frasa tinggi sekali. Nah, intinya mana? Intinya adalah kata tinggi. Sedangkan sekali menjelaskan atau atribut dari kata tinggi. Nah, karena intinya tinggi dan tinggi ini adalah adjektiva atau sifat, maka frasa tinggi sekali digolongkan ke dalam frasa adjektiva. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Oke ya. Sekarang kita lanjut ke afiksasi sekalian ya. Jadi hari ini kita belajar kata, frasa dan frasa verba dan frasa nomina. Yang kedua kita akan belajar afiksasi anak-anak ya. Nah, afiksasi itu bagaimana proses menambahkan afik
atau imbuhan ke dalam kata dasar. Jadi dari kata afik mendapat imbuhan isasi. Isasi itu artinya proses. Afik itu imbuhan. Jadi proses memberikan imbuhan atau proses pengimbuhan ya. Nah, jadi apa saja imbuhan itu banyak sekali anak-anak ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar imbuhan dari bahasa Indonesia. Nah, coba kalian lihat di sini. Ya, kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, belum mendapatkan pemajemukan dan belum mendapatkan pengulangan. Nah, tapi kata bentukan adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan. Yang pertama adalah afiksasi, mendapatkan afik. Yang kedua pengulangan atau duplikasi, yang diulang ya. Dan pemajemukan saat digunakan. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, yaitu afiksasi ya. Contohnya mana? Coba kalian lihat di halaman 36. Nih anak-anak ya. Lihat contoh di tabel ini. Nah, di nomor 1 ada kata perimbuhan disebut. Jenisnya apa? Kelas katanya. Disebut apa? Kata kerja atau verba. Berarti kata kerja ini disebut ini mendapat imbuhan apa? Imbuhannya di. Nah, hati-hati kalau nulis di kemudian diberi tanda hubung satu ya. Nah, berarti kalau begitu kata dasarnya apa? Sebut. Nah, yang kedua, menakutkan kata perimbuhannya atau kata jadiannya. Menakutkan. Jenis katanya apa? Verba, Bu. Oke. Imbuhannya kalau begitu apa? Mekan. Ya. Kata dasarnya apa? Takut. Nah, nanti untuk afiksasi kalian lanjutkan di tugas 2 halaman 36 dan tugas 3 halaman 37 ya. Nah, ini ya fiksasinya diteruskan. Nah, sekarang untuk yang frasa dan kata ya. Nanti kalian buat kolom seperti ini ya. Nah, buat kolom seperti ini di buku tugas kalian, di dalamnya ada nomor, nomina, frasa nomina, verba, frasa, verba. Ya. Loh, carinya di mana, Bu? Untuk IPS 1 di LHO The Topeng halaman 16 sampai 17. Untuk IPS 2, 10 IPS 2, LHO mengenal suku Baduy halaman 23 dan sampai 24. Untuk IPS 3, LHO sampah halaman 31 sampai 32. Untuk IPS 4, Taman Nasional Baluran halaman 41. Caranya bagaimana, Bu? Dibaca dulu LHO-nya, teks LHO-nya, kemudian tuliskan, cari di situ. Ada nominanya, Bu, ditulis nomina. Dari nomina itu frasa nominanya apa? Kamu tulis sendiri, kamu buat sendiri. Terus untuk verbanya, Bu, yang ada frasa verbanya, Bu, tulis di frasa verba. Kemudian kamu cari verbanya, tentukan verbanya, gitu ya. Nah, jadi Bu ini berapa? Seadanya di dalam teks LHO itu. Banyak, Bu. Ya, supaya kamu bisa membedakan antara nomina, frasa nomina, verba, dan frasa verba. Oke ya. Nah, jadi tugasnya untuk hari ini
frasa dan kata. Kemudian yang kedua adalah afiksasi. Baik anak-anak, itu dulu untuk pertemuan kita hari ini tentang kata, frasa, nomina, dan frasa verba. Ditambah tadi dengan afiksasi, ya. Oke, dituliskan di buku tugas, jangan lupa, kemudian difoto dan dikirim ke link saya, ya, ke link yang saya berikan. Oke, sampai di sini dulu anak-anak ya. Jaga kesehatan, belajar dari rumah, patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini agar kita tetap belajar dengan baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.